Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan JK. Bagi teman-teman yang ada di luar negeri, tentunya masih banyak juga yang bertanya-tanya apakah efek dari larangan mudik sampai saat ini masih ada atau tidak. Seperti yang kita ketahui bahwa larangan mudik dan pengetatan larangan mudik itu awalnya berlaku mulai tanggal 22 April sampai dengan 24 Mei. Yang mana dalam jangka waktu tersebut itu dibagi tiga. Yang pertama itu masa pengetatan tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei. Itu pengetatan. Kemudian tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei itu yang larangan mudik. Nah, kemudian setelah tanggal 17 Mei sampai dengan 24 Mei itu pengetatan mudik. Yang mana sekarang ini sudah melewati tanggal 24, yaitu sekarang tanggal 26. Nah, itu bagaimana? Apakah efek dari larangan mudik dan pengetatan sampai sekarang masih ada atau tidak? Perlu diketahui juga bahwa pemerintah selama seminggu terakhir ini sudah mengeluarkan 2 surat edaran. Untuk yang pertama yaitu peraturan tentang liburan dalam rangka Hari Raya Waisak yang jatuh pada hari ini ya. Jadi pada hari ini itu tetap dilaksanakan peraturan tentang batasan menjaga protokol kesehatan. Jadi ada aturannya seperti dalam lebaran ataupun liburan pada sebelum-sebelumnya. Dan yang kedua yaitu surat edaran tentang pengetatan larangan mudik lanjutan. Gampangnya itu perpanjangan dari pengetatan mudik kemarin ya. Nah, kalau kemarin itu larangan mudik, nah sekarang larangan arus balik yang mau kembali ke asal bekerjanya atau tempat di mana bekerja, entah itu di Jakarta ataupun di provinsi-provinsi yang lainnya, yang terutama di Jawa dan Sumatera. Yang mana pelarangan masa perpanjangan ini itu tetap sesuai dengan surat edaran nomor 13 tahun 2021. Nah, kemudian apa isinya? Nah, isinya dari surat edaran yang ini itu tentang perpanjangan masa pengetatan mulai tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Ya, artinya sampai akhir bulan ini pengetatan masih ada ya. Jadi bagi teman-teman yang mau melakukan perjalanan, entah itu mau arus balik ataupun yang mau dijemput, nah ini mempunyai syarat tersendiri bagi yang melakukan perjalanan dalam negeri. Nah, bagi teman-teman yang mau dijemput di Jakarta ataupun di Wisma Atlet Pademangan, itu yang menjemput kalau bisa itu tetap membawa surat antigen ataupun PCR biar nanti di perjalanan itu lancar dan tidak disuruh putar balik. Jadi syarat yang mau menjemput itu masih sama seperti sebelumnya, itu diusahakan membawa antigen untuk kelancaran perjalanan. Dan juga bagi teman-teman yang habis karantina itu mau menggunakan travel atau mau menggunakan bus atau juga kereta, itu tetap bisa, tidak apa-apa dan tidak ada larangan. Jadi tetap biasa seperti sebelumnya. Kemudian juga bagi yang mau masuk ke Indonesia ataupun WNI ataupun TKI yang mau pulang ke Indonesia itu tetap menggunakan surat PCR yang nantinya ketika sampai di Indonesia, nah ini tetap ada karantina lagi. Jadi sampai saat ini masih ada karantina wajib selama 5 hari di tempat kedatangan, entah itu di Batam, kemudian di Medan ataupun di Jakarta dan juga Surabaya, itu semuanya tetap ada karantina wajib. Nah, untuk karantinanya seperti video-videoku sebelumnya, kondisinya seperti itu. Ada yang nasibnya baik, ada juga nasibnya yang kurang beruntung, entah itu enggak kebagian makan ataupun juga dimintai duit dalam travel ataupun petugas-petugas yang lainnya. Nah, itu macam-macam ya, seperti itu kondisinya. Jadi intinya sampai saat ini karantina itu masih tetap ada sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan lagi. Nah, misalkan nanti ada informasi lagi, nanti pasti aku kabari lagi teman-teman yang mau pulang ataupun yang sudah ada di Indonesia mau dijemput ataupun mau melakukan perjalanan. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Misalkan ada kekurangan ataupun yang mau bertanya, silahkan komen di bawah. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.